Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armenia Diasari, saya dosen Program Studi Keperawatan Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aixia Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keperawatan anak 1. Besaran SKS pada mata kuliah keperawatan anak 1 yaitu sebesar 4 SKS, yang mana 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS tutorial. Untuk mata kuliah keperawatan anak 1 ini berada pada semester 4, yaitu semester genap pada tahun akademik 2020-2021. Mata kuliah keperawatan anak 1 ini merupakan mata kuliah yang wajib. Tim teaching dalam mata kuliah keperawatan anak 1 ini terdiri dari 6 orang, yang salah satunya yaitu adalah saya ya selaku anggota dari pengampuh keperawatan anak 1 ini. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah keperawatan anak 1 ini, yaitu mata kuliah yang memberikan dasar kepada peserta didik agar mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman dan efektif untuk anak sehat, anak sakit, dan anak dengan risiko tinggi, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya secara langsung maupun tidak langsung di rumah masyarakat maupun di rumah sakit, dengan menerapkan berbagai upaya dan prinsip keperawatan anak, serta menggunakan proses keperawatan anak sebagai pendekatannya. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai dan memahami ruang lingkup keperawatan anak dan prinsip teori dalam keperawatan anak secara umum dan menurut tinjauan Islam. Yang kedua, menjelaskan konsep tumbuh kembang anak dan pedoman stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang dan Denver 2. Yang ketiga, menjelaskan asuhan keperawatan anak sesuai usia dan tumbuh kembangnya. Yang keempat, menjelaskan manajemen terpadu balita sakit. Yang kelima, menjelaskan manajemen terpadu bayi muda. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak 1 ini ya bisa melalui sinkronus dan asinkronus. Untuk metode pembelajaran dan indikatornya yaitu untuk teori ya dilakukan ujian tertulis ya melalui CBT yang indikatornya dengan ketepatan menjawab. Untuk metode praktikum ya mahasiswa metode penilaiannya yaitu dengan menggunakan ujian praktikum atau evaluasi dengan indikator ketepatan dalam melakukan prosedur dari skill atau keterampilannya. Untuk komponen penilaian dari mata kuliah ini yaitu terdiri dari 4, yang mana ujian teori dan struktur yaitu bersumber dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, bobotnya sebesar 30%, kemudian penugasan atau makalah bobotnya sebesar 20%, proses tutorial sebesar 25%, dan ujian keterampilan atau USC sebesar 25%, sehingga total untuk penilaian atau penilaiannya adalah 100%. Adapun materi yang akan disampaikan pada mode pembelajaran teori, ada 14 materi yang akan disampaikan atau 14 kali pertemuan. Yang pertama yaitu pengantar keperawatan anak, yang kedua konsep, prinsip, dan masalah keperawatan anak di Indonesia, yang ketiga konsep tumbuh kembang anak, yang keempat tren dan isu dalam keperawatan anak, yang kelima palliative care pada anak, yang keenam evidence based practice pada keperawatan anak, yang ketujuh, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Yang kedelapan, konsep dan asuhan keperawatan bayi berisiko tinggi. Yang kesembilan, asuhan keperawatan anak pada usia infant. Yang kesepuluh, asuhan keperawatan anak pada usia toddler. Yang ke-11, asuhan keperawatan anak pada usia prasekolah. Yang ke-12, asuhan keperawatan anak pada usia sekolah dan remaja. Yang ke-13 yaitu konsep manajemen terpadu balita sakit, dan yang terakhir yaitu konsep manajemen terpadu bayi muda. Adapun materi yang akan dipelajari mahasiswa pada praktikum laboratorium yaitu ada pemeriksaan fisik pada anak, DTKB, KMC, MTBS, dan MTBM.
Baiklah, berikut adalah penjelasan dari saya mengenai rencana pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak 1. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak bagaimana praktikum keperawatan anak 1 dengan materi Kangguru Mother Care. Yang mana sub capaian pada materi ini yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan intervensi keperawatan khusus pada anak, yaitu Kangguru Mother Care atau perawatan metode Kangguru. Mari sama-sama kita menyimak video berikut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang Kangguru Mother Care atau KMC atau perawatan metode Kangguru. Hari ini merupakan mata kuliah keperawatan anak 1. Ya, baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk yang pertama, surat Al-Quran surat apa yang akan kita baca pada sore hari ini? Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yaqul lahu kufuwan ahad. Kita lanjutkan ya dengan untuk bagaimana pembelajaran dari keperawatan metode Kangguru ini. Oke, ada yang tahu perawatan metode Kangguru itu apa? Metode Kangguru itu perawatan bayi yang baru lahir untuk kontak dengan ibunya atau skin to skin. Oke, jadi dengan melakukan kontak skin to skin antara si ibu dan kulit ibu dan kulit si bayi, ya. Jadi kalau perawatan metode Kangguru ini ya dalam kondisi si bayi itu hanya menggunakan popok dan penutup kepala dan ibunya juga tidak menggunakan pakaian dalam, ya. Jadi nanti akan bayinya akan diletakkan ke dada ibu, ya, kemudian nanti menggunakan kimono, ya, nanti dipakaikan dan melekat ke dada ibu. Nah, adapun ya manfaat dari perawatan metode Kangguru itu ada manfaatnya untuk si bayi dan ada juga manfaatnya untuk si ibunya. Kalau untuk bayi ya tadi karena berat badannya ya lahir itu rendah, jadi manfaatnya salah satunya adalah untuk menaikkan berat badan. Ya, kriteria yang kita gunakan ya bayi yang seperti apa yang harus dilakukan perawatan metode Kangguru ini ya. Jadi tadi kalau berat lahirnya itu lebih rendah sehingga berat badannya itu kurang dari 2000 gram. Kemudian tidak ada masalah patologis. Refleks hisapnya baik, kemudian refleks hisap dan menelannya baik, kemudian perkembangannya dengan baik, kemudian pada saat kita inform konsen ya kita memberitahu ke keluarga itu orang tua menyetujui untuk melakukan perawatan metode Kangguru. Dengannya kemudian ada kimono ya atau bisa juga menggunakan kemeja, kemudian juga ada hand sanitizer ya. Jadi jangan lupa yang pertama adalah kita mengajarkan terlebih dahulu ibunya untuk bagaimana mencuci tangan dengan benar ya, seperti itu. Persiapan perawatnya tadi sudah melakukan penyiapan alat, kemudian perawatnya mencuci tangan ya, tangan berlangkah ya. Terus selanjutnya kita ke pasien. Ya, assalamualaikum, selamat sore Ibu. Ya, perkenalkan saya perawat Armenia. Ya, di sini ya tadi saya sudah menjelaskan apa itu perawatan metode Kangguru. Apakah Ibu sudah bersedia untuk kita nanti ajarkan pada Ibu? Karena ini nanti setelah kita ajarkan nanti akan berkelanjutan Ibu akan melakukan bisa di rumah untuk perawatan metode Kangguru ini. Boleh? Boleh. Mencuci tangan, bisa Ibu mencuci tangan terlebih dahulu.
Untuk selanjutnya ya, Ibu silakan membuka dulu pakaian dalamnya ya, biar nanti ada perlekatan antara kulit si ibu dan si bayi. Begitu ya Bu, saya ambil terlebih dahulu kulinya. Ini adiknya ya Bu, nanti kita buka terlebih dahulu ya. Bajunya nanti diletakkan ke dada ibu ya. Caranya seperti ini. Di sini kita buka dulu. Baju adiknya kita buka dan hanya tinggal koko atau diapers ya. Dan penutup kepala. Oke, kita ya. Oke, ibunya dalam posisi ya sudah buka, kemudian selanjutnya diciput ya, diletakkan di dada. Pegang terlebih dahulu adiknya posisinya. Untuk posisi kepala bisa ke kiri dan ke kanan dengan posisi tangan adalah ya. Kemudian ya selanjutnya untuk yang tali di atas bisa diikatkan di belakang ya, leher semua atau salah satunya ada di seperti ini. Ya, boleh diikat simpul nanti karena biar bisa lebih kencang. Selanjutnya yang ada di ini ya ke depan supaya untuk menopang. Nah untuk kaki si adek itu seperti fleksi ya, seperti kodok ya. Oke, seperti ini, jadi pastikan semua tertutup ya. Ini untuk selanjutnya kita pasangkan ya kimononya. Ini. Oke, posisi kepalanya boleh ke kiri dan ke kanan. Dan ikat. Oke, seperti ini ya Bu. Jadi nanti di rumah Ibu bisa melakukan sendiri. Udah paham Ibu? Nanti kalau misalnya Ibu butuh bantuan saya, misalnya ya butuh bantuan, misalnya si adik bayinya mau menyusui, ya itu bisa panggil perawatnya atau dipencet bel kalau ada bel ya di ruangan. Oke, yuk berdiri dulu ya seperti ini. Ya, jadi posisinya ada di tengah ya. Udah tetap belum? Kemudian kita pamit ya sama ibunya ya. Kemudian kita catat di rekam medis, di dokumentasi ya apa yang sudah dilakukan ya. Setelah itu kita cek setelah itu kita cek suhu ya, vital sign suhu, nadi, pernapasan si bayi gitu ya. Oke, sekarang ada yang mau coba, monggo silakan. Siapa?
Yuk, ada yang mau coba? Jadi nanti sebelum kita melakukan memasang alat ininya kanggurunya ya, itu nanti dicek terlebih dahulu sebelum kita melakukan metode kanguru itu kita cek dulu suhu si bayi ya, kita cek dulu baru nanti kita proses untuk melakukan perawatan metode kanguru. Ayo siapa yang mau coba? Yuk. Lalu setelah itu instruksikan kepada ibu untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Oh, yang dalam kan baju. Oh, ini cendol bayinya dulu Mbak Isu. Hah? Cendol bayinya dulu. Ya, bayinya ditaruh di situ. Dibuka bajunya dulu di situ. Instruksikan kepada ibu untuk melepas pakaian dalamnya terlebih dahulu. Lalu melepas pakaian bayi Di gendongan kanggur mother care-nya. lalu Di gendongan kanggur mother care-nya. dimasukkan ke kantong. Dibuka dulu bajunya. Setelah itu Baru diberikan. diberikan kepada lalu untuk posisinya tegak, kepalanya menghadap kanan atau kiri, lalu posisi tangannya menyegang, lalu posisi kakinya itu kayak begini. Jadi posisi kepalanya kanan atau kiri sambil agak menengadah ya biar agak. Oke, di bawah. Oh, nanti kayak ikat sama kursi. Setelah itu masukkan pembawa pada Jadi dikasih tahu ke ibunya ya, kalau sudah diajarkan seperti ini bisa melakukan sendiri. Jadi sudah diajarkan. setelah dipasang, lalu biarkan ibu dan anaknya untuk selama beberapa menit. Oke? Oke, apabila sudah ya sudah dilakukan PMC harus ada pemantauan ya selama dilakukan perawatan metode kanguru itu kita harus tadi periksa suhu ya, tanda-tanda vital, suhu, pernapasan dan nadi ya. Kemudian bagaimana kulit bayinya ya, apakah bayinya misalnya suhunya terasa dingin, bagaimana nanti berat badannya ya setelah dilakukan PMK ini secara berkala ya. Ada pertanyaan? Belum. Baiklah ya, apabila tidak ada pertanyaan ya, nanti untuk evaluasi ya, untuk evaluasi seperti biasa nanti akan ada masuk satu-satu, tetapi nanti temannya yang satunya ibunya ya, kemudian dipelajari di rumah terkait dengan KMC ini ya. Baiklah, apabila ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Belum.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya alhamdulillahirabbil alamin ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.